Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bagian terakhir dari Successful Scrum Product Management atau bagaimana kita memanage produk Scrum yang benar, yang sukses bisa dibilang itu seperti apa. Sebelumnya di video pertama saya sudah menjelaskan mengenai cara dari Scrum Accountability, yang kedua mengenai Scrum Event, dan yang sekarang saya akan menjelaskan apa itu Scrum Artifact. Jadi arti artefak adalah sebuah kata yang biasanya kita pelajari atau kita kenal dalam sebuah sejarah, dan kata ini digunakan, dan kali ini kata artefak ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi artefak dalam pengembangan perangkat lunak berarti sesuatu yang merupakan hasil kerja manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dalam membangun perangkat lunak, artefak berupa dokumen requirement product, diagram alir perangkat lunak, hingga produk perangkat lunak itu sendiri. Jadi dalam Scrum Artifact ini mempunyai 3 jenis artefak. Jadi kita bisa mendefinisikannya. Yang pertama ada product backlog, yang kedua ada sprint backlog, dan yang ketiga ada increment. Jadi artefak tersebut didesain untuk menyediakan informasi yang penting dan transparan dalam pengembangan suatu produk. Jadi setiap individu memiliki pemahaman yang sama terhadap artefak itu sendiri. Baik, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu ada product backlog. Jadi product backlog merupakan merepresentasikan requirement dari produk perangkat lunak. Product backlog berisi daftar item yang sudah diurutkan. Item tersebut dinamakan product backlog item atau PBI, dan menggambarkan apa yang dibutuhkan dalam produk perangkat lunak. PBI dapat berbentuk banyak hal, bisa seperti fitur, fungsi, peningkatan atau enhancement, hingga perbaikan atau fix. Setiap PBI memiliki beberapa atribut seperti deskripsi, jenis, prioritas, nilai, dan estimasi. Dalam praktiknya, PBI dapat merupakan user story, use case, feedback, maupun bug. Saat pengembangan berjalan, beberapa atribut lain dapat disematkan atau dimasukkan ke PBI seperti jejak sprint dan anggota tim yang terlibat di pengerjaan PBI tersebut. PBI backlog selalu tumbuh berkembang seiring berjalannya sprint. Fitur dan fungsi yang telah dikerjakan semakin besar dan dapat dirasakan nilainya melalui produk perangkat lunak. Rencana pengembangan fitur dan fungsi berikut yang memiliki nilai tinggi perlu dipersiapkan. Di sisi lainnya, produk perangkat lunak yang dibangun mendapatkan masukan dari pengguna atau stakeholder. Beberapa kesalahan atau defect yang ditemukan pun perlu diperbaiki. Semua itu butuh untuk dituliskan, dimasukkan, dan diprioritaskan ulang dalam produk backlog. Karena hal ini, produk backlog disebut dengan artefak yang hidup atau living artifact. Lalu yang kedua ada sprint backlog. Jika produk backlog berisi seluruh PBI yang dibutuhkan dalam produk perangkat lunak, sprint backlog berisi PBI yang dipilih untuk dikerjakan di setiap sprint. Untuk mencapai tujuan sprint, hal-hal detail yang diperlukan dari PBI yang dipilih dibuat oleh development team. Sprint backlog dibuat begitu mudah dilihat atau highly visible.
dengan usaha seminim mungkin sehingga development team dapat mengetahui kemajuan pengembangan mereka. Setiap hari, development team memperbarui sprint backlog dan melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan sprint. Lalu yang terakhir ada increment. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, increment adalah perangkat lunak atau artefak yang paling dinanti atau yang paling ditunggu-tunggu oleh lainnya. Karena hasil utama dalam pengembangan increment berarti perangkat lunak yang memuat PBI selesai di suatu sprint dan juga muat nilai dari peningkatan perangkat lunak di seluruh sprint sebelumnya. Setiap sprintnya, peningkatan fitur maupun fungsional dalam produk perangkat lunak diberikan oleh development team. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu successfully Scrum Product Management. Jadi yang sudah saya sampaikan, untuk memanajemen produk Scrum yang sukses atau yang benar itu harus melakukan ketiga hal tersebut, yaitu pastinya sudah melakukan Scrum Accountability, sudah melakukan Scrum Event, dan juga melakukan yang terakhir adalah Scrum Artifact. Karena yang sudah dijelaskan, dari ketiga ini memiliki hubungan dan penjelasannya masing-masing. Seperti ini, Scrum Artifact ini menurut saya atau yang sudah saya sampaikan ini adalah bentuk kerja atau apa yang dikerjakan oleh para development, para product owner, dan pada Scrum Master. Yang sudah saya sampaikan kenapa Scrum Master mengerjakan ini, walaupun sudah memiliki satu tanggung jawab, tapi satu tanggung jawab itu Scrum Master harus mengerti apa yang dialami oleh developer dan juga product owner. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi presentasi ataupun dari segi penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.